Silakan duduk. Haleluya. Saudaraku, beban hidup semakin berat di akhir zaman ini. Kita harus sikapi dengan kekuatan roh. Katakan amin. Beban hidup akan selalu menghampiri setiap orang-orang percaya tidak terkecuali. Sebab itu harus disikapi dengan kekuatan rohani. Kemampuan pribadi-pribadi kita di dalam menangkal segala pengaruh-pengaruh buruk dari dunia ini yang ingin menghancurkan kita. Tanpa saudara sadari bahwa dunia ini ingin menjatuhkan saudara, ingin menarik saudara, ingin membuat saudara tidak bergairah beribadah, ingin membuat saudara tidak rajin bergereja. Sedangkan pun sudah rajin ke gereja belum tentu engkau dapat sesuatu, karena kalau di gereja engkau tidak bergairah, engkau tidak menemukan apa-apa. Beban hidup semakin berat, beban ekonomi, beban politik, sakit penyakit. Dunia ini harus dilawan dengan optimisme. Dalam bahasa dunia optimisme, dalam hal-hal gerejawi disebut gairah rohani. Ada satu kekuatan yang tidak ada dimiliki oleh dunia ini, yaitu kekuatan rohani. Allah yang bersama dengan kita, yang berbisik kepada kita, yang disebut Parakletos dalam kebersamaan kita dengan Roh Kudus, penolong kita. Hidup ini tanpa Tuhan adalah tanpa harapan. Itu saudaraku, kita perlu bersungguh-sungguh hati memahami apa itu ibadah. Sebab kalau saya katakan lebih dari setengah kehidupan ini dikerjakan oleh ibadah. Dan orang Batak tahu itu, satongan ditangi yang doulaun. Mana aminnya? Jadi setengah pekerjaan kita dikerjakan oleh doa. Saya katakan lebih ekstrim. Bahwa ibadah kita, ibadah yang benar tentunya, mengerjakan optimisme hidup, mengerjakan semangat hidup, memberikan daya tolak yang kuat terhadap kehancuran hidup. Dan itu digerakkan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Adalah orang yang malang yang tidak memahami ibadah. Orang yang malang yang tidak mengerti pentingnya bergereja. Sebab saya sendiri merasakan sampai usia sekarang ini saya bisa putuskan bahwa memang hidup tanpa Tuhan itu kita tidak bisa bikin apa-apa. Pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Sehingga hidup ini berjalan seperti apa dan bagaimana saat ini adalah karena Tuhan. Maka kalau pujian kita kasih Allah melingkupi saya, itu betul. Dan lagu ini sudah tenar waktu saya masih SMP. Dan sampai sekarang lagu ini masih memberikan daya dorong yang kuat tentang semangat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus itulah yang menolong menyelamatkan kita. Karena tidak ada arti hidup kita tanpa kasih Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini saya bicara hati Yesus. Kasih. Misi Yesus. Apa sebetulnya pengenalan kita akan Kristus? Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 berkata begini. Roma pasal 8 ayat 29. Kalau sudah temukan ikuti saya. 1, 2, 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Target sorga terhadap saudara dan saya adalah menjadi serupa seperti anak Allah. Siapakah anak Allah itu? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapakah yang sulung itu? Yesus. Siapakah banyak saudara itu? Saya dan saudara. Maka Yesus berkata, aku tidak memanggil engkau hamba, engkau saudaraku. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saya dan saudara dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Seperti apa gambar Allah itu? Seperti Yesus. Yesus dengan Allah adalah segambar. Jadi kalau pernah orang berkata, Filipus salah satunya dari murid Yesus berkata, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Allah itu. Filipus, kenapa kau bertanya begitu? Kalau kau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah gambaran Bapa, pancaran Bapa, bahkan kepenuhan Bapa. Sepenuh-penuhnya Bapa itu ada pada gambar Yesus. Jadi kalau kita mengenal Yesus, kita sudah melihat Bapa. Saudara sekalian, ternyata bukan berhenti sampai pada Yesus sendiri. Tetapi orang-orang yang dipilih dari semula, ditentukan dari semula, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, lihat. Jadi Allah adalah gambaran daripada Yesus adalah gambaran dari Bapa, dan kita juga dari semula ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi gambaran anaknya itu yaitulah Allah Bapa. Gambaran Allah Bapa adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus gambarnya adalah kita. Kalau mengacu kepada penciptaan awal gereja manusia, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Lihat ini semuanya. Jadi manusia ini, saya dan saudara, yang dari semula ditentukan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi gambar Yesus Kristus. Pertanyaannya saudara sekalian, menjadi seperti Yesus dalam hal apa? Jelas dalam hal kesuciannya, dalam hal kekudusannya, kebaikannya, kasihnya, jujurnya, ramahnya, tegasnya, prinsipnya. Semualah itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Saudara pernah melihat percakapan dalam sebuah pertemuan, ketika bertemu dengan seseorang, lalu saudara, kamu anak siapa? Anak si Anu. Persis dugaan saya. Kamu persis gambaran bapakmu. Dari cara ngomongmu kulihat, matamu, badanmu, kulitmu, persis kau yang membawa bapakmu. Yesus Kristus ditentukan menjadi figur gereja, menjadi gambaran gereja. Seperti apakah Bapa itu? Seperti Yesus. Seperti apakah gereja Tuhan yang ditentukan dari semula itu? Ya seperti Yesus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, jadi sadari hari ini, saudara dan saya ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mana aminnya? Sama seperti gambaran Yesus Kristus. Dalam hal apa? Kudusnya. Dalam hal apa? Baiknya. Dalam hal apa? Kasihnya. Dalam hal apa? Kuasanya. Ingat, Yesus pernah berkata kepada muridnya, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan lebih dari apa yang kulakukan. Jadi kalau Yesus menyembuhkan orang mati, orang sakit, maka pun banyak anak-anak Tuhan yang telah menyamai gambaran Allah itu mampu dengan seizin Tuhan menyembuhkan orang sakit. Bahkan sudah kita lihat bangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan berkata ada kuasa perkataan. Di mulut orang percaya itu ada kuasa. Makanya orang percaya kalau mengeluarkan kata-kata mengumpat, mengutuk, itu hati-hati. Sebab bisa terjadi. Inilah keistimewaan manusia Allah itu. Dahsyat memang. Walau sampai hari ini mungkin barangkali di antara kita banyak yang belum sampai kepada puncak itu. Tapi targetnya iya. Target surga untuk aku dan saudara adalah menjadi serupa seperti Yesus. Sudah banyak yang membuktikan itu. Sudah banyak kita lihat hamba Tuhan menyembuhkan orang mati.
orang sakit, orang lumpuh berjalan. Saudara lihat bagaimana orang-orang sekali dipegang, sembuh, ditiup, sembuh, dikibas, sembuh. Itu yang membuktikan bahwa kuasa Allah yang menyertai hamba-hambanya. Benar-benar janji Tuhan, kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Persoalannya di mana? Kalau belum sama-sama kita memiliki itu. Karena kita belum sampai pada standar itu. Tetapi targetnya iya, saudaraku. Saya ingin membahas, karena saya sudah janji 1 tahun besar ini, seluruh rangkaian khotbah saya mengarah kepada misi. Maka kalau disebut seperti Yesus, seperti anak Allah, saya bicara hari ini tentang misinya. Apa misi Tuhan? Apa misi Yesus? Yang pertama, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 10 berkata begini, sama-sama ikuti saya dengan suara yang lantang. 1, 2, 3 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau menjadi sama seperti Yesus, maka seperti inilah maksudnya. Hatinya memiliki pergumulan yang kuat tentang penyelamatan orang-orang yang hilang. Kalau saudara bernyanyi seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Anak manusia, anak Allah itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi setiap orang percaya yang menjadi segambar dengan Yesus, hatinya itu penuh dengan misi penyelamatan. Katakan amin. Saya berulang kali saya katakan kepada kita dan kepada rekan pendeta, kepada siapapun saya bercerita, bahkan Zoom atau berkata-kata, hati Yesus menyelamatkan yang terhilang. Itu harus ada di hati kita. Yesus tidak menolak siapapun. Yesus hanya menolak dosa, tapi tidak menolak orang berdosa. Yesus sangat benci dengan dosa, untuk itu dia mati. Tetapi Yesus tidak membenci orang berdosa. Bahkan kita sebut satu ayat berkata, Yesus sahabat orang berdosa. Matius pemungut cukai itu diambilnya. Maria itu, pelacur itu, disentuhnya. Orang-orang susah miskin itu tidak ditolaknya. Bahkan kepada orang yang memberontak, kepada orang yang membunuh dia, kepada orang yang mencucupkan tombak ke lambungnya, yang memaki-maki dia, yang membantai dia, yang mentertawakan dia, dia pun berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tak tahu apa yang mereka buat. Begitu besar cintanya Tuhan akan dunia ini, sehingga terhadap orang yang membunuh dia pun dia berkata, ampuni Bapa, jangan balaskan apa yang mereka buat. Mereka tak tahu itu. Dan seorang pengikut Yesus sejati bernama Stefanus, dalam Kisah Rasul pasal 6 atau pasal 7, cerita Stefanus, dia meniru sang guru itu karena dia bilang, seperti Yesus itu saja doaku. Kata itu lagunya Stefanus. Dia berkata, seperti Yesus serupa dengan gambaran anak yang terkasih. Maka dia juga mengucapkan doa yang sama. Mereka jahat-jahat semua. Dengan tetesan air mata barangkali dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus yang berkata itu, saudara boleh berdalih, itu kan Yesus. Lahir tanpa ayah. Sedangkan saya bukan lahir tanpa ayah, saya ada ayah.
Jadi saya tak sanggup mengucapkan itu. Mari berangkat kita kepada Stefanus yang sama seperti saudara dan saya. Lahir dari manusia. Lahir dari ayah dan ibu. Lahir sebagai bayi biasa. Dan dia mampu membuktikan ayat itu. Bahwa dia pengikut Yesus sejati. Dan dia berkata, Bapa ampuni mereka. Bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bangkitlah dari dirimu. Karena kau tunggu dari orang lain itu tidak datang. Maka nggak usah kau harapkan orang lain menyemangatimu. Semangatilah dirimu sendiri. Katakan amin saudaraku. Setelah kau bisa semangati dirimu sebagai orang-orang surgawi yang disebut titisan Kristus, yang disebut cerminan anak Allah, selamatkanlah juga orang lain. Haleluya. Ada dua kata yang saya diberkati lewat ayat ini. Kata pertama, mencari, dan kata kedua, menyelamatkan. Jadi tidak tunggu diam di sini, tapi ada kata mencari. Mencari itu ada sebuah usaha, menemukan yang belum ditemukan, menemukan yang sedang terselip, menemukan yang tidak nampak di mata. Berarti ada usaha keluar. Mencari, 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 mencari. Kita telah menjadi orang yang selamat, maka kita berhutang. Karena orang lainlah yang menyelamatkan kita, membuat kita selamat. Maka kita juga menyelamatkan orang lain. Itulah prinsip mencari. Mencari itu aktif. Semua bilang aktif. Bukan pasif. Pasif itu menunggu. Bedakan apa mencari, apa menunggu. Kalau ada orang duduk-duduk dari tadi, kita udah 2-3 kali lewat, dari mana belanja sekali, pulang sekali, masih di situ. Pasti kalimat kita bukan lain dari kalimat ini. Aisyah ipettehamu. Kita udah tahu pasti dia menunggu sesuatu. Kalau itu orang dewasa ya. Tapi kalau ada anak-anak duduk terus di situ, mungkin dia nggak nunggu. Periksa aja popoknya udah berak itu. Nggak bisa dia bangkit. Tapi kalau bapak-bapak nggak mungkin berak celana. Aisyah kening disokap. Dari tadi saya lewat layak di sini. Siapa yang kalian tunggu? Siapa yang kamu tunggu? Menunggu itu pasif. Dodongon. Kalau mencari aktif. Ke sana, kemari. Ke sana, kemari. Baru bertanya, ayah hadilulihamu. Saya holan na bolak-balik kamu nak kaningan songon setrika arang. Ido bah, maguk anak kunci nami, hilang anak kunci. Jadi belum ketemu, belum. Ayo kita bantu mencari. Jadi kalau ada hilir mudik kemana-kemana, kemari-kemari mencari itu. Adakah kamu lakukan itu seperti ayat ini? Bolak-balik sana sini. Iya pak, saya kalau bapak si Ucok udah pergi kerja, saya juga round pak. Ngapain? Ya mantap pak, saya tak bisa tanpa menggosip pak. Rasanya tebal bibir saya ini kalau nggak ngomong pak. Ya di sana, ke sana, ke sana. Mencari sumber gosip. Mau lagi ibu-ibu, masih di tangannya plastik. Ya ada ikannya, anjing 2-3 ekor mengekor-ekori mencium-cium. Has, ngobrol terus. Ido do baida. Itu, ido, hes, ido, agak lano tong, hes, masih terus ngobrol, antar dulu ke rumah, masak dulu dengan benar, kalau memang ada waktu mau ngobrol, tapi ngobrolnya apa? Firman Tuhan. Mana aminnya? Saya tidak bohong, pernah sering saya lihat dulu di sini, saya lihat dari rumah, yes. Masih asik aja gini. Banyak lalat, ikan. Ngobrol lagi. Yes. Saya pernah katakan manfaatkan jabirmu untuk pekerjaan Tuhan. Mana namanya? Jabir itu bagus. Jabir bukan jabir dalam makna negatif ya, positif. Jabir itu jago bicara. Memang anak-anak Tuhan harus jago bicara karena kita juru bicara kerajaan sorga. Tapi jabir yang positif, jago bicara.
meletakkan nilai-nilai Alkitab bercerita kepada orang lain. Itulah yang saya maksud. Mencari orang terhilang. Setelah selesai kamu membereskan rumahmu, kalau kamu tidak bekerja, selesai semua anak-anak juga sudah pergi sekolah, mulailah berpikir, ke rumah siapa saya sebentar dalam waktu 30 menit. Saya mau mencari jiwa. Pergi, telepon, WA sebentar. Di rumah Eda? Di rumah. Udah selesai Eda masak? Udah. Saya mau ke rumah sebentar, boleh? Boleh. Bawa buah, kalau apa? Itu pengorbanan. Cari jiwa itu pengorbanan. Bawa buah. Ngobrol. Atau bikin rujak. Ngobrol. Banyak kali ibu-ibu ini bikin rujak, tapi mengarujaki hatana. Banyak juga yang dirujaki. Imadu baida. Hurip pudang tohone dok ne. Aja toho apa? Nyambung tuh. Manfaatkan sifat-sifat kayak gitu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau engkau sedang nimbrung dan ada pembicaraan yang lain, masukkanlah pemberitaan firman. Kalau mereka tak terima, tinggalkanlah. Maksudnya, adong kerjaku satu kini jawab daida, karena nggak ada gunanya kamu menambah-nambahi dosa di situ. Inilah kata mencari. Berarti kita pergi. Targetkanlah dalam seminggu ini ada sesuatu yang kamu doakan dan hampiri. Beritakanlah firman kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Lukas 5:31-32. Lukas 5:31-32 berkata begini. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara sekalian, ini hati Tuhan Yesus. Kalau tadi kita berkata orang yang dari semula ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, inilah gambaran hati Yesus. Dia datang menjumpai orang sakit. Terlalu banyak di masa pandemi ini orang sakit. Sakit hati, sakit ekonomi, sakit jiwa, sakit rohani. Inilah kita harus pergi. Gunakan mulut kita bercerita tentang Injil Kristus. Tangan kita membantu mereka menjangkau. Baik yang di antara kita, baik di luar kita. Mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Kata-kata kita. Yesus berkata bukan orang sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Jadi kepada orang-orang benar dan engkau hanya rindu berkumpul dengan orang-orang benar, itu gak ada gunanya. Kalau kamu orang benar, pergi kepada orang gak benar. Dan benarkanlah dia. Dan hitunglah dengan jarimu. Seumur umurmu jadi anak Tuhan, sudah berapa orang yang tak benar menjadi benar? Atau sudah berapa orang yang tak benar makin tak benar? Manusia-manusia percikan surga itu, itulah tugasnya. Jangan risih dengan orang berdosa. Mereka adalah mutiara-mutiaranya Tuhan yang harus dibersihkan.
Ayamang pehurasa sedang masuk. Mak, au pedang masuk. Bejebuhana masuk surga ibuang. Manusia hancurnya semua ini. Tunjukkan pada saya siapa saudara yang turun dari langit tanpa dosa. Semua ini orang bergelimang dengan dosa. Bahkan sampai sekarang pun banyak masih yang bergumul dengan dosa. Tapi engkau entah dengan mulut atau dalam hatimu menghakimi orang lain, engkau telah mengambil jatah Tuhan. Entah dalam hatimu saja atau dengan mulutmu sudah engkau katakan penghakiman. Engkau mengambil jatah Tuhan. Hati kita perlu dihiasi oleh belas kasihan. Tanpa itu tak ada pertumbuhan gereja. Tanpa belas kasihan tak ada gereja ini. Tanpa belas kasihan no mention tak akan datang ke Tanah Batak. Jadi bawalah orang ke tempat ini. Nanti ada masanya penyucian. Ingat, memang ada standar surga. Itu tidak boleh tidak. Ada standar surga. Jala memang dikembangkan dan menarik seluruh jenis makhluk dari laut. Ingat, ikan-ikan tertentu setengah di pinggir danau itu dipisahkan. Ikan-ikan yang bagus dimasukkan ke tempatnya. Dan segala yang tidak bagus memang akan dibuang. Yang buang siapa? Tuhan. Gandum dan lalang juga akan disabit bersama-sama. Tapi lalang akan dibuang untuk dibakar. Gandum ditimpan ke lumbung. Saudara sekalian, gereja ini punya kurikulum tersendiri dalam penyucian. Tapi saya sudah berjanji, saudara bawa jiwa pada Tuhan. Dan jangan bermain-main dengan tugas itu. Kalau kita sudah diselamatkan. Ada orang sakit dan dia membutuhkan tabib. Yesus kita kenal sebagai tabib dan dia berjalan ke kiri dan ke kanan, ke desa dan ke kota, ke gunung dan ke lembah, mencari yang sakit dan disembuhkannya. Pastor Andy, kalau disebut Pastor Andy Simon, kalau disebut ini orang surga, dia memang menunjukkan kesurgaannya. Dia jalan keliling-keliling sampai berkeringat-keringat. Asal ada orang ditemui, ngomong dia. Ada orang-orang yang tidak seiman pun lagi gali parit, dari ada gorong-gorong, dia ngobrol. Ada yang sakit, dia doakan sembuh. Lihat YouTube-nya atau Facebook-nya Andy Simon di Kalimantan Timur. Di Balikpapan. Kalau disebut itu manusia surga mungkin cocok lah. Dia keluar, dia berteriak, dia menunjukkan kasihnya kepada manusia sama seperti Yesus. Mau Islam, mau Buddha, dia jumpai. Sama seperti Yesus. Pertemuan terlarang pun diterobos dia. Apa maksudnya Pak pertemuan terlarang? Orang Yahudi dengan Samaria tidak ada pertemuan. Tetapi dia tabrak batas itu. Dia melayani wanita Samaria, seorang pelacur yang 5 suaminya. Dan dia selamatkan. Bahkan hal-hal yang prinsip ditabraknya. Prinsip keyahudian tidak bertemu dengan orang Samaria. Tapi dia tabrak itu.
pertemuan di sumur Yakub membuktikan Yesus bahwa visi besar di hatinya harus ditunaikan. Tak peduli Samaria. Kepada orang Sidon pun dia menjelajah. Lalu Yesus berangkat dari situ ke daerah Tirus dan Sidon. Di sana dia bertemu dengan seorang orang ibu-ibu yang memiliki anak perempuan sedang kerasukan setan. Kalau kita berkata seperti Yesus, itu saja doaku. Pergilah kau lintas kiri, lintas kanan, dan jumpailah orang yang membutuhkan itu. Kalau kau kepingan manusia surga yang sedang jatuh di bumi ini. Itulah tugasmu, tugasku. Agar kita menyelamatkan jiwa, tak ada yang lain. Dan hari ini Tuhan keras berkata kepada saya dan saudara, jangan sekedar khotbah yang didengar, jangan sekedar khotbah yang disampaikan, tapi pergi. Bukalah pintu bagi orang lain, jangan tutup. Apalagi kalau itu dilakukan dalam ketidaktahuannya. Tuhan pernah berdialog dengan Yunus. Yunus tak mau menyelamatkan Niniwe, tapi Tuhan mau. Yunus dengan sebuah situasi yang Tuhan set pada malam hari. Satu malam tumbuh pohon jarak dari daun lebat karena terik matahari. Duduk dia di bawahnya dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, ada pohon jarak. Tadi kemarin panas sekali tak ada, tiba-tiba malam ini ada. Satu malam bisa pohon segini. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan siapa lagi? Kata Yunus bersyukur. Senang kali hatinya. Tiba-tiba Tuhan gerakkan seekor ulat masuk, menggerek batangnya dan matilah layu. Tahu pohon jarak langsung layu gini, tak ada lagi yang menahan. Dia stres. Apalagi mungkin waktu itu agak botak rambutnya, stres setengah mampus. Dia bilang, aduh. Si Yunus itu apa? Hatinya itu panas, garang. Baru dia bersyukur iba, matur milok bayon. Bicara Tuhan, Nus, ya Tuhan, kenapa susah hatimu? Untuk pohon jarak yang kau tak apa-apain tumbuh semalam, susah hatimu. Bagaimana tak susah hatiku dengan 120.000 orang di Niniwe yang masing-masing belum tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi banyak di sekitar kita belum tahu mana kiri, mana kanan. Itu ibarat anak-anak kecil. Ingat anak-anakmu waktu kecil, tangan manis nak, kau bilang tangan kanan nak, tetap dikasih kiri. Bukan itu, ini hari kedua lagi, tangan kanan nak, dikasih, mana kanan mak? Lama baru dia tahu kanan kiri. Seperti itulah anak-anak rohani yang belum rohani. Dia nggak tahu kiri kanan. Tabrak dosa, tabrak sana. Kalau saya memang prinsip penggembalaan saya begini. Karena memang ke dalam ketidaktahuanmu kau tabrak kiri, kau tabrak kanan boleh. Tabrak saja, kita terus jaga. Asal jangan kau tabrak aku. Kalau kau tabrak aku kasih dengkulku. Bonyok nanti kepalamu. Maksudnya apa di situ? Di gereja ini, selagi karena bodoh, selagi karena kurang cerdas, selagi karena tidak tahu apa-apa, silakan bergereja di sini. Karena kau anggap kau tak tahu apa-apa. Itulah tugasku sebagai guru. S2 aku untuk itu. Sekolah aku 8 tahun untuk itu. Untuk mendidik orang-orang bodoh itu. Tapi kalau kau membahayakan, bawa pedang. Kalau kau membahayakan, bawa pedang. Aku juga langsung bawa tameng. Paling tidak menyelamatkan diriku. Baru habis itu kusuruh kau pergi, jangan di sini. Kau membahayakan. Bahaya juga anak-anak yang lain, jangan di sini. Tapi kalau selagi masih tidak bahaya, hanya memang IQ-nya jongkok. IQ rohaninya maksud saya. Kalau IQ jasmaninya hebat, perhatannya ini diulaun,
Dari kiri ke kanan dia tahu. Adat ABC dia tahu. Berarti cerdas secara otak. Tapi kalau disinggung firman dia tak tahu. Nah, itulah kebodohan rohani. Silahkan belajar di sini. Silahkan belajar di sini, katakan amin. Tapi memang ganggu, ada prinsip safety dan security. Pasti kita akan selamatkan dia. Tolong Pak, jangan bergereja di sini. Bapak sejak masuk ke sini rusak ibu Bapak bikin. Terlalu pintar Bapak kulihat. Gak bisa Bapak diajari, gak tunduk. Kalau bodoh gak apa-apa. Kalau sakit kita obatin. Kalau bodoh kita ajarin. Tapi kalau garang dan membahayakan dan menggurui saya, cari pendetamu Pak. Yang saya lihat sudah berkumpul mereka kepada pendeta yang mereka bisa gurui. Silahkan. Bikin kelompok sel 1 di sana dari sini. Bikin nama kelompok selnya X Keluarga Allah. Tapi karena bodoh, untuk itu aku kuliah 8 tahun. Karena sakit, mari kita obati. Karena jatuh, kita angkat dia. Karena itu yang ku tahu dari ayat ini, nggak ada yang lain. Haleluya. Waktuku boleh kau ganggu. Jam tidurku boleh kau ganggu. Imankulah jangan kau ganggu, itu aja. Selagi masih itu, karena itulah tugas kami sebagai bapak dan ibu gembala di sini. Sekali lagi, kalau bodoh ku ajari. Kalau sakit ku obati semampuku. Kalau jatuh, ku angkat. Tapi kalau kau nanduk. Kemarin ada anjing dari Ibu Grace. Jadi katanya dipotong taringnya katanya supaya enggak. Memang menggigit anjing ini. Anggola ni mohok ni rohaku ngani sadol lah duh ku mati doh norakku doh. Bami biang nasoddo. Ale luka di bebain. Matuntutut tu biang saya boto ya las ni rohada no mem do tiba. Ale luka di bebain. Au ni mo nga berbudari. Biang nasoddo. Anggola ni mohok ni roha. Budu 5 meter. Sungguh bula. Selesai dia. Tapi pantaskah dia mendapatkan itu? Lagi senang-senangnya dia bermain dengan kita. Cuma ada taringnya. Lalu Ibu Grace bilang sama si Lala, dipotong taringnya ya nang katanya. Oh. Jadi hubet tampak hupong goli matutu taring nai. Opat. 2 catoru, 2 segiceng. Bayi ngak matong tangan ni be gale geok. Kan hikmah dona sorong. Masih marmiami do si Jobel do biangon. Marmiami ingat ngati dangat cibe. Ayo ngahubu taring nai. Jadi molo taring budo na pagajakku pontok ponggolok kuro. Taduk mudo na pagajakku huponggol. Ale molo dangolo huponggol lao ma hosyanon. Badang ngau tadukammu. Na yang do selamat tono na kanasingon. Katakan amin saudaraku. Itu prinsip penggembalaan pada saya. Karena bodoh ku ajari. Karena itulah aku sekolah 8 tahun. 5 tahun saya S1, 3 tahun buat S3, S2-nya. Supaya yang bodoh itu diajari. Bukan sate soto, mate noto. Amin. Sate soto, mate noto. Si oto ho mate maho. Bukan begitu. Tapi sate soto, mardongan huani sup. Ajari naoto. Salam bisuk, katakan amin. May tugas nami. Ya mararong sate, adong soto, iba mahuani sup. Uy mantap. Ya adong naoto, ya jari. Salam bisuk. Haleluya. Jadi senang agak maloison. Patudu maham. Isen naoto isapingmu, ba mamalo. Ang garong irasa hoho malo. Hape lam maoto rakan isapingmu lam dudungun lam suetu si mananga hodo nam moto si. Mana namanya saudara? Orang-orang di samping saya walaupun saya S2 secara sekolah akademik,
Kalau semakin bodohnya kalian kubikin, aku yang paling bodoh di situ. Karena orang buta menuntun orang buta dan dua-duanya masuk dalam lubang. Tada duna S2 bah padita nih GPD keluarga lain. Lemalu-malu sudah karuasi. Itulah pas. Asal nih S2 deh. Dua cemu suami istri S2. Dudung di jemaah na dua. Nggak salah be. Berarti bapak dok omak rohani na itu nawato isi. Dangi bawa to mengajari ruas. Haleluya. Itu saya. Itu prinsip saya menggembalakan. Dan itu memang karena memang saya hati gembala ya. Saya memang gembala. Yang ketiga dan terakhir, Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia seorang yang penuh iba. Di dalam Matius 9:36. Matius 9:36 berkata begini. 1, 2, 3, ya. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan telantar, seperti domba yang tidak bergembala. Ini ada di sekitar kita. Seperti domba tak bergembala, berarti perlu penggembalaan. Mengapa di gereja kita disebut gembala sel, gembala anak, gembala pemuda? Engkau hadir dan tampillah sebagai gembala. Sebab banyak domba seperti tak bergembala. Tak ada pemimpin, tak ada bapak rohani, tak ada pengayoman. Liar, yang sakit tidak diobatin. Yang lapar makin kurus. Yang sudah pindah kandang tidak diperhatikan. Ini tugas kita. Khususnya para rekan saya gembala-gembala. Ayo bergerak dalam visi kita. Visi Tuhan. Saya rindu para gembala-gembala selin suatu waktu sampai Tuhan percayakan menggembalakan sidang. Walaupun dalam korporasi kita. Saya rindu ada target itu. Kalau sampai dibuka 8 cabang di sini. Di Batam ini, gembala-gembala yang digilir. Minggu ini Pak Roy di sana di cabang Punggur. Minggu depan Pak Manase di cabang Tiban. Berputar khotbah. Makin mantap itu. Minggu depannya Ibu Huta Soid di Tanjung Uncang. Putar mah, diatur. Makanya sudah dilatih menjadi gembala, berhati gembala. Karena banyak domba-domba yang tidak tergembala. Apa modal kita ke sana? Belas kasihan. Anggus songgo belas kasihan. Danglah tertarik kita mereng jolma. Ada dokon hatana sakabebe itu alok mamate. Ail dosana. Ail memang nang teraturi. Perlu ada kesabaran. Ada ketabahan. Ada belas kasihan. Sucikan hatimu hari ini dengan belas kasihan Allah. Dialah seorang pribadi yang care, peduli. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Nomensen datang ke Tanah Batak dan berhasil. Pendahulunya Liman Munson mati di Gorok. Pendekatannya menurut cerita sejarah gereja Batak, pendekatannya kurang tepat. Walau dari sisi lain mereka adalah benih darah martir menjadi benih gereja. Datang dengan tepat. Caranya apa? Nomensen membagi dirinya kepada orang Batak. Nomensen sudah mulai belajar budaya Batak. Masuk dia ke Tanah Batak, dia ikuti, dia belajar bahasa Batak. Dia lihat cara bertani orang Batak. Liar, tidak bagus, banyak tanpa pakaian, berbaju goni, berbaju laklak. Dia datang dengan penuh belas kasihan. Saya dengar ceritanya bilang begini. Dalam sebuah risalah buku, Citis Nabur, Hak Kristenon di Tanah Batak. Dia bilang begini. Berkumpullah tua-tua orang Batak menjumpai Nomensen dan istrinya.
Dia bilang, Tuan Nomensen, kalau benar kami mau ikuti yang kau bilang ini, nanti kami jadi apa? Jadi seperti apa kami ini? Jawaban yang tepat dari Nomensen, nanti kalian menjadi kaya, nanti kalian menjadi pintar, nanti kalian menjadi bisa membaca, nanti kalian bisa bertanam tanaman yang bagus, nggak pindah. Oh, kami mau, kami mau, kami mau. Dia belum bilang begini, nanti kau masuk surga. Karena konsep surga bagi mereka belum pas. Surganya orang Batak, kalau orang mati diikat dia di dalam kayu, dah, tulang-tulangnya itu, lalu digerek dia, dinaikkan ke atas jabi-jabi yang paling tinggi di atas. Nanti dari sana dia ada busuk berjatuhan. Itulah surganya. Sempurna dia sudah di alam baka. Bagaimana dia menjelaskan kalau dia bilang nanti kau ke surga, bayi sanupung nami nggak geng-geng, nggak selamat. Anggo surga itu lama ho. Turun bisik mai belakang atas ya masong bagak dua bitis na botar. Teburu basong silim sonmu dok syahian. Tak sabel mon. Mungkin dia begitu. Tapi dia bilang, kamu akan pintar, kamu akan kaya, kamu sehat. Caranya bagaimana? Mari kita buat. Nomensen jadi guru, mengajar membaca. Nomensen jadi guru tani. Teknologi industri pertanian Jerman diajarkan dia bagaimana bercocok tanam. Sehingga ubi yang selama ini kecil-kecil, tapi ditanam sama Nomensen ubinya besar-besar. Dan mereka makan kenyang-kenyang, senang mereka. Istri Nomensen mengajar menjahit. Ilem mamar pakai denaki. Nakaninya kacapang-capang na gudangan. Ngapain nasa-naso aning duli-duli na matong na capang-capang. Dang barbaju-baju. Mari ketusam marbola marteter kusan. Iba ini istri ni si Nomensen maka baju na. Ipa jahiti semua. Odo. Monang mahalak Batak. Jadi Kristen. Apa yang saya mau ambil dari situ? Bapak Ibu hadir pada masyarakat. Tunjukkan apa yang kau buat pada mereka. Ano kalau nak menggotor anak, harus sotit. Dia bawa songoni. Haleluya. Kemarin saya bawa Pak Roy dengan Pak Utasaid. Mana Pak Utasaid? Ada ya Pak Utasaid? Oh ya itu. Belga dunia nawang ada sober sebatas nido. Saya berharap mereka bisa menemani saya mengembangkan visi menjangkau jiwa nanti. Bagaimana bertani dengan cara yang tepat. Nanti 1 tahun ini kami, tapi ini masih kami aja. Nanti kalau kami berhasil, kami akan menggerakkan gereja kita dengan itu. Mari belajar apa yang bisa kita buat. Sebetulnya aku punya visi ingin memberkati daerah-daerah kita, gereja kita di kampung-kampung nanti dengan cara ilmu yang kita dapat. Kita bagi. Banyak hal yang akan kita berjuang untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan nanti salah satu cara menjangkau jiwa yang akan saya buat itu melalui pertanian. Bagaimana bertani yang benar. Bagaimana bibit yang baik. Bagaimana tanah bahkan di batu-batu pun bisa tumbuh. Oh, ada rahasianya. Dan luar biasa saya diberkati kemarin dengan itu. Nanti kita buktikan dan saya berdoa Pak Utasoet harus sukses dulu menjadi percontohan dalam pertaniannya. Sama Pak Roy pun saya bilang gak usah kau lamar-lamar kerja kau Pak Roy. Bilang berusaha aja lah. Kerja memang iya sebulan ini kita kerja tuh dapat sekian-sekian juta. Tapi bulan depan 3 bulan depan off.
Coba mulai bisnis, berusaha, memang dari awal kecil-kecilan, lama-lama kan jadi besar. Banyak hal yang perlu dipelajari. Majulah. Adong do halak mamora seguluk-guluk. Namanya ulat magot. Lihat di YouTube itu. Magot. Enai do mula mabeni nang do hubain, ay sumura do mabeni. Halian nong gabi no, sedia do amo, sedia ni amat tapaditan. Padito guluk-guluk iro. Ay molo pola nong tenara wala ni guluk-guluk, dai do honon na padita guluk. Ay sa padita mo papadiangan. O padita guluk. Jehamu ma, mulhamu do kan mamoray bayar nala ni guluk inaro palway, bak kamu mobil monong Fortuner mo na bek kamu guluk mula na. Jadi mau lalu guluk mula na ko padita guluk inano. Tapi saya rindu dari dulu kan saya bilang ayo kalian berbisnis. Dan kita doakan usahanya itu di dalam Tuhan. Haleluya. Lalu tujuannya apa? Supaya kita bisa jangkau orang. Ay molunggu dang do kiluhat ta kiluhan ni jolma. Terus menginjil bagaimana kita? Roma halak tu labung mo mengiluh. Dihidup ko nak kikiluhan na pitu. Baru ni bisik ko manangit. Kiluhak ko sa pulpitu. Lau maho. Kita bisa buat jalan keluar, baru bisa menginjil. Mana mainnya saudara? Hidup kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, hidup dalam kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan. Baru bisa kita contoh. Ini kurikulum khotbah saya 1 tahun, masih panjang ini. Nanti masih ada khotbah saya berkhotbah di tempat masing-masing. Pak Selsi dia sekarang kerja bengkel. Dia khotbah untuk orang-orang di bengkel. Memakai alat-alat ilustrasi pakai bengkel. Bisa enggak? Makanya nanti saya jari. Ibu menong mobil tu sidang mangulu. Iku mangulu do ni Pak Selsi. Seniman nong mana makatai botol lai dang mangulon. Nom masahi nanyon. Jadi lai pe bolo dang odo balai dang mangulu. Ah bisa kan? Jadi surga itu seperti ini lai. Oma piston na. Jadi piston na songonon. Oli na dang naik. Hape ulim panaiku. Macam mai padoan nong. Sahak mahatani Tuhan tibana. Selesailah tugasnya. Soal dia mau ikut Tuhan atau tidak pun urusan kita. Tapi mulut kita telah menjadi saluran firman Tuhan pada mereka. Lah kita tak tahu apa-apa. Makanya pendeta itu dulu disebut adalah orang yang maha tahu. Makanya najulu padita si sukunon. Dang daholan spiritual najulu iboto padita sa boto hamo. Aka ilmu mulai pe boto. Jadi si sukunod do padita. So nari do memang padita pagoda kumanukun. Nga gabi padita manukunin wain. Dangit tu si manangaha. Jadi perjuangan kami padita on. Asal lebih cerdas, lebih baik. Pendeta menguasai 2 ilmu. Ilmu surga dan ilmu bumi. Oleh surga, makanya si Nomensen tidak mendahulukan surga. Apa yang kami dapat Tuhan Nomensen kalau kami ikut engkau? Yang bilang kita masuk surga. Caranya bagaimana? Ada sayapnya? Bagaimana kita terbang? Nggak pakai gitu dia cerita pertama. Dia cerita kamu akan bisa nanti kubuat nanti ubimu yang segini jadi segini. Oh gitu ya? Iya. Nang kamu berapa buahnya sekarang? Ini ada udah segini. Oh nanti ini bisa 30 nih buahnya. Bani mana sauti gymnasian bani mana usapnya baru tuh aja aku mak bayono dua mamora dosa. Dikirim lagi orang-orang Batak ke Jerman sekolah. Dibuka sekolah-sekolah dasar. Itulah kerajaan Allah. Jebolah surga. Surga turunkan dulu ke bumi. Supaya mereka nikmati sedikit uapnya itu, uap surga itu. Baru nanti surga yang sebenarnya kita temukan bersama di sana. Haleluya. Amin. Jadi 3 hal ini, mari kita perhatikan itu. Ya, saya tutup khotbah saya. Diharapkan gereja menjadi solusi. Katakan amin. Gereja menjadi solusi, saya solusi. Bapak Ibu semua apalagi gembala-gembala sel, solusi. Kamu itu solusi. Solusi itu apa Pak? Pemberi jalan keluar. Care, peduli, minimal kita memahami orang lain. Orang-orang yang hancur dan berantakan kita beri solusi. Orang-orang baik kita bantu lebih baik lagi.
Orang-orang hancur diperbaiki, orang miskin diperkaya, orang-orang bodoh dibuat pintar. Itulah gereja. Bisa ditangkap khotbah saya hari ini? Memang udah panjang. Tadi saya berpikir nggak usah sepanjang ini. Tetapi biarlah, yang penting kita pahami. Hai makhluk-makhluk surga. Karena kita katanya manusia Allah. Hai manusia Allah, kata Paulus kepada Timotius dalam suratan Timotius. Saya katakan, hai manusia-manusia surga. Karena kita sudah menerima sedikit percikan kemilauan surga itu. Sudah terasa kita kemilauan surga itu. Buatlah itu memberkati orang. Tunjukkanlah itu kepada dunia yang hancur ini. Kalau kamu mampu menunjukkan kemilau surga itu kepada sekitarmu, berbahagialah kau. Tugasmu pas. Tapi kalau saudara tidak bisa menunjukkan kemilau surga itu ke bumi ini, dan saudara sudah merasa penghuni surga, saya perintahkan dalam nama Yesus, pergilah kau ke surga sekarang. Tidak perlu kau di bumi ini lagi. Orang-orang surga yang masih di bumi, supaya dunia merasakan surga. Tapi kalau saya sudah nggak bisa lagi membawakan surga itu ke bumi ini, lebih baik saya ke surga saja sekarang. Untuk apa saya di sini? Menambah penduduk, buat semak, menghabisi makanan, persediaan makanan di bumi ini. Ayo berguna semua. Saya bilang sama Pak Roy sama Pak Pautasoid, ayo kita buat sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi kami konsisten ini, ya. Tiap hari Sabtu nanti kami pelatihan. Tiap Sabtu kami pelatihan. Saya udah bilang kalau nggak konsisten Bapak berdua ini saya keluarkan dari grup. Karena itu prinsip kami, nggak boleh tidak. Bukan dari grup keluarga Allah, dari grup kami itu. Karena saya mau mendapatkan sesuatu yang besar, yang benar. Dan nanti kalau sudah mengerti, jadilah berkat. Karena kita berhutang, orang lain membuat kita mengerti, maka kita juga berhutang, membuat orang lain harus mengerti. Itulah prinsip berputarnya tadi. Sekali lagi, manusia-manusia surga, buatlah dunia surga itu. Karena surga itu damai, indah, nyaman, tenang, dan itulah yang harus terasa di sekitar kita. Membuat surga di sekitar kita. Mari kita minta ampun pada Tuhan. Kalau kita selama ini tak ngerti apa tujuan kita di bumi ini. Jangan saudara menghakimi orang lain. Kalau engkau suci kudus, kuduslah kau sendiri di situ. Ke surgalah kau sendiri. Kalau tidak bisa kau pengaruhi orang lain untuk merasakan bagaimana indahnya surga yang kau ceritakan itu. Dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, dengan ilmu kita. Kita cari dulu ilmunya. Kita berkati orang lain dengan itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan tujuannya adalah jiwa-jiwa diselamatkan.